Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Tidar, program studi Aquaculture, yang terdiri dari Nurisan Ma'arif, Arif Muhammad Ilham, Ragil Prajaputra, dan Atta Reza Arya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Untung terkait tentang pembenihan ikan. Bapak Untung ini merupakan suatu pengelola BBI Potro Bangsan. Pada penugasan kali ini, narasumber tidak bersedia untuk divideokan pada saat wawancara. Oleh karena itu, kami hanya menggunakan audio sebagai bukti bahwa kami telah melakukan wawancara di BBI Potro Bangsan. Saya mohon izin untuk bertanya. Yang pertama itu, bibit yang diproduksi di sini tuh bibit apa ya, Pak? Bibitnya kalau kita ada nila, ada lele, sekarang ada gurami, sekarang. Terus ada nyilem. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih metode pembibitan yang dilakukan di balai ini? Bibitnya kalau kita ada nila, ada lele, sekarang ada gurami, sekarang. Terus ada nyilem. Nilam. Oh, nyilem. Bukan nilam, kalau nilam daun. Tanaman nilam. Nah, iya. Nilam. Kemudian sesekali kita memproduksi ikan hias, bisa koi kadang-kadang, terus atau beberapa ikan hias lainnya seperti gupi, moli. Sebenarnya itu hanya untuk selingan saja, untuk ngisi bak-bak yang kosong. Enggak, sebenarnya untuk ngisi bak-bak yang kadang-kadang anak-anak sering main untuk beli ikan. Tapi produksi yang utama itu ya ada nila, paling utama nila, kemudian ada lele. Nah, penentuan kenapa produksinya kita nila, kenapa produksinya lele itu bukan serta-merta kemudian kita sukanya ini, enggak. Tapi itu berdasarkan preferensi para pembudidaya yang ada di Kota Magelang. Karena di Kota Magelang itu secara umum kebanyakan produksinya nila dan lele. Jadi kita kan keberadaannya untuk mendukung mereka, mensupport mereka. Jadi penentuan komoditas itu berdasarkan apa yang kemudian bisa membantu mendukung produksi di masyarakat, di pembudidaya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih metode pembibitan yang dilakukan di balai ini? Kalau metodenya kita pakai metode secara alami semua. Kita jarang menggunakan metode semi alami atau mungkin metode buatan. Jarang. Kita pernah, tapi kita jarang. Ada beberapa yang dulu sempat kita semi lah ya, tapi kebanyakan kita metodenya alami. Kalau dari sistem perawatan bibit ikan yang diproduksi di sini tuh kayak gimana, Pak? Soalnya kan setiap balai mungkin memiliki metode sendiri dalam perawatan ikan. Kita standar aja. Kita punya kolam pemeliharaan induk, kita punya kolam karantina, kita punya kolam pendederan. Ya begitu saja. Kolam-kolamnya kita punya kolam-kolam yang secara khusus untuk perawatan induk, ada kolam untuk pemijahan kita ada. Dalam hal ini kita punya hatchery juga. Kolam pendederan kita juga ada. Ya biasa aja seperti itu. Artinya kita tidak kemudian semuanya campur-campur, enggak. Kita sudah pisah-pisahkan seperti itu. Perawatannya ya sama aja, kita bagaimana melakukan treatment terhadap air supaya mengurangi resiko kontaminasi, resiko terkena patogen dan sebagainya. Biasa. Kemudian mohon izin bertanya, Pak, untuk penggunaan pakan di sini apakah masih menggunakan pellet atau ada alternatif lainnya, Pak? Secara umum kita semuanya pakai pellet. Secara umum kita pakai pellet. Karena kalau di kita ada
pengadaan pakan ya, pengadaan pakan. Tetapi sesekali kita melakukan uji coba respon ikan terhadap pemberian pakan alternatif tertentu. Tapi kita uji coba aja sifatnya, misalkan Enggak menetap ya, Pak? Enggak secara bukan tidak secara rutin enggak. Jadi misalkan kita menggunakan maggot misalnya, gimana nih respon maggot terhadap hidupan lele, kaitannya dengan tingkat kematangan gonadnya nanti gimana, atau kemudian kita mencoba beberapa alternatif pakan hijauan untuk nila, untuk gurami gitu. Secara umum kita menggunakan pelet, tetapi penggunaan pakan-pakan alternatif itu biasanya kita coba aja sebagai ya hidup-hidup kayak semacam apa ya bukan penelitian sih sebenarnya, tapi ya kita mencoba bagaimana respon ikan terhadap pakan alternatif. Kemudian itu peletnya membuat sendiri atau beli Pakan pakan. Kita juga ada pelatihan pembuatan pakan mandiri, kita ada. Tapi kalau di balai ini kami nggak memungkinkan untuk bikin seperti itu. Pertama tempat, kemudian waktunya, kemudian SDM yang ada gitu. Nggak memungkinkan untuk kita bikin. Terus apa kendala yang sering terjadi saat pembesaran bibit, Pak? Kemudian bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendalanya sejauh ini sebenarnya kami ini sih, ya kami terkendala oleh luasan balai benih yang kurang mencukupi menurut saya. Kami kurang luas, kolam kami itu kurang luas, sehingga kalau misalkan kami berusaha untuk mendorong produksi ya kami harus cermat dalam menggunakan kolam, dan arti harusnya kami bisa panen benih setiap waktu tertentu. Nanti pada akhirnya kita mundur. Kenapa? Yang indukan sudah mulai panen nih, induk benihnya sudah mulai ada, kita mau panen, kolamnya masih penuh nih, belum siap panen. Karena kalau misalkan kita punya kolam lebih kan, oh di sini masih ada kolam lagi nih. Itu kami kolamnya kurang luas, kurang banyak, lahan kami kurang luas. Ya cara mengatasinya ya kita harus cermat dalam upaya pendederan. Dua, kalau memungkinkan kita bisa jual benih lebih cepat. Masalahnya kan kita tidak menjual benih itu kemudian dibawa ke pasar, itu enggak. Kita lebih pasif untuk dalam menjual benih itu kita lebih pasif. Jadi biasanya petani yang datang beli, bukan kemudian kita aktif mempromosikan untuk jual. Enggak. Produksi kita tuh sedikit sekali sebenarnya untuk bisa mendukung sedikit. Kalau untuk kendala seperti penyakit itu sering terjadi apa Pak? Sering enggak, tapi pernah iya. Ya. Pernah iya. Kalau sering enggak lah, kalau sering gimana? Enggak, kami juga upayakan supaya terkendali lah penyakitnya. Ya penyakit seperti Streptococcus ada kadang-kadang di nila kan. Terus kadang-kadang yang sering terjadi di lele kita kena Aeromonas, terus pitik putih itu ya pernah. Kalau kita juga ada ikan mas, kadang-kadang kita juga pijahkan ikan mas juga. Ya penyakitnya kalau ikan mas paling Lirnea, Arbulus beberapa di induknya. Kemudian ini, Pak, target pasar dari bibit ikan ini ditargetkan untuk siapa? Itu atau untuk pembudidaya atau semua kalangan? Secara khusus kita upayakan bisa mendukung para pembudidaya ikan yang ada di Kota Magelang secara khusus. Artinya kalau pembudidaya lain dari kabupaten misalkan atau tempat lain datang ke sini mau beli ya boleh aja, enggak kemudian terus khusus bagi warga Kota Magelang enggak. Tapi kami berharap produksi kami itu bisa mensupport teman-teman yang ada di Kota Magelang. Ini prioritaskan itu Ya, yang lebih ke para pembudidaya lokal lah. Oh, iya. Ya karena produksi kita juga nggak besar, nggak banyak. Kemudian
Kemudian bagaimana cara pengemasan untuk mempertahankan keberlangsungan bibit tersebut sampai ke tujuan, Pak? Apa Kan maksudnya dalam pendistribusian itu ya, kan pendistribusi. pasti ada pengemasan Ada untuk pengemasan. Ya. distribusi bibit. Satu, standar pengemasan kan sebenarnya sudah ada. Kalau kamu baca di SNI kan tidak ada kan? SNI pengemasan itu ada. Iya. Nah, tetapi kami ya pengemasannya standar saja, tidak terlalu banyak kendala dan juga tidak terlalu pusing mikirnya. Kenapa? Karena pembelinya juga lokal aja kan, nggak terlalu jauh. Berarti langsung datang ke sini apa? Datang kita packing pakai plastik, pakai oksigen, sudah dibawa. Kan jaraknya juga nggak jauh. Iya. Jadi kita kendala transport benih ke tempat tujuan itu hampir nggak ada, karena cuman Dekat-dekat sini ya. Pak? kebanyakan gitu. Kalau untuk pemasaran terutama pada pandemi saat ini Pak, apakah mempengaruhi permintaan pasar? Permintaan pasar sebenarnya enggak. Kalau dari sisi kita enggak berkurang sih. Enggak berkurang. Berarti tidak terlalu berpengaruh. Enggak terlalu pengaruh. Karena di tempat kami cuma dibeli produksi, karena jumlah produksi enggak banyak ya enggak begitu. Kalau misal permintaan pasar itu lebih tinggi daripada produksi, terus bagaimana cara menanganinya, Pak? Itu kan tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya kan ya, hampir terkait dengan pertama. Kalau demandnya jauh lebih tinggi, kita hampir tiap tahun demandnya lebih tinggi daripada produksi kita. Tapi ya yang bisa kita optimalkan ya paling kita di belajar jauh di depan, ya kayak gitu. Lah gimana? Kita mau ekspansi nggak punya kolam juga, nggak punya kolam yang ada. Sebenarnya ada metode, ada cara berikutnya sebenarnya yang kita sempat pikirkan. Kita bisa kerjasama juga dengan para pembudidaya, tapi itu belum terlaksana. Misal, kita mendistribusikan induk, kemudian induknya kita pinjamkan ke petani produksi benih. Sehingga kalau demandnya tinggi kan, karena kita keterbatasan kolam, disupport oleh petani kan. Petani produksi benih, nah benihnya dijual. Kan sebenarnya bisa, tapi itu belum terlaksana karena konsep kerjasamanya belum kita bicarakan jauh lebih lanjut. Karena kita juga melihat kesiapan dari petani pun juga kadang-kadang nggak siap petani. Jadi dia hanya siapnya pembesaran, tapi untuk pembenihan kadang-kadang mereka nggak siap juga. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, apabila kita mau memulai usaha dalam bidang perikanan, bagaimana cara mulainya Pak? Apakah Bapak memiliki saran atau bagaimana Pak? Satu, ya yang jelas belajar. Habis belajar, ya minimal belajar tentang bagaimana, misalkan kita ikan tertentu ya, kita belajar bagaimana cara karakteristik ikannya, belajar cara membudidayakannya, belajar dulu. Setelah itu coba, mungkin sekali, 2 kali sampai 3 kali bisa jadi belum tentu berhasil. Tetapi yang perlu dicatat itu nanti progresnya, apakah itu semakin membaik apa enggak. Kalau semakin membaik, teruskan aja gitu. Kalau di tempat lain bisa sukses, maksud kita enggak gitu. Kalau di tempat lain sukses, kita belum, berarti kan masalah sesuatu yang belum kita ketahui kan. Nah itu yang kemudian kita cari faktornya apa yang kemudian kita belum berhasil. Tetapi semua itu berangkat dari keyakinan. Kalau kalian nggak yakin, ya mau gimana? Nggak yakin maksud terus apa? Kalau sudah nggak yakin, mesti ya mau bekerja apapun, tapi kalau udah nggak yakin susah. Yakin dulu. Sebenarnya ya yakin dulu. Kalau yakin apa? Terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Untung. Jawaban tersebut sangat bermanfaat bagi kami para pemula terkait tentang pembenihan dan pembudidayaan ikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.